Kembali lagi bersama kami Aliza Official. Dari pertandingan babak 16 besar Asian Games antara Timnas Indonesia versus Uzbekistan yang akan dimainkan besok mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Memang sebelumnya saya berencana membuat konten ini besok pagi, tapi berhubung besok pagi saya ada acara keluarga, maka lebih baik saya membuat konten preview hari ini dan memberikan teman-teman penjelasan tentang kekuatan dari Uzbekistan dan juga tentang peluang dari Timnas Indonesia untuk mengalahkan Uzbekistan dan lolos ke babak perempat final. Mungkin teman-teman bingung, emangnya Indonesia masih punya peluang? Ya jelaslah Indonesia punya peluang untuk mengalahkan Uzbekistan. Memang kalau di atas kertas Uzbekistan yang diunggulkan, karena kan dari segi performa dalam 3 pertandingan di fase grup, ya permainan dari Timnas Indonesia tidak meyakinkan. Bahkan dalam 2 pertandingan terakhir kalah dan tidak bisa mencetak gol. Sebaliknya Uzbekistan bisa menang di 2 pertandingan fase grup mereka kan, di grup C lawan Hong Kong. Nah tapi itu dia lawannya Hong Kong. Jadi sebetulnya Uzbekistan ini belum diuji juga teman-teman. Dan faktanya bahwa walaupun Timnas Indonesia yang turun di Asian Games kali ini tidak punya materi pemain yang sama seperti yang bermain di SEA Games lalu, yang berhasil mendapatkan medali emas dan yang bermain di pertandingan kualifikasi untuk ke Piala Asia U23, tapi tetap saja pemain-pemain yang berada di skuad adalah pemain-pemain yang bagus secara individu. Nah problemnya secara tim mereka belum padu. Kenapa? Karena tampaknya taktiknya belum jalan. Maka itu setelah menang di first match lawan Kyrgyzstan, tiba-tiba di second and third match kalah. Permainannya gak rapi, walaupun ya ball possession lumayan, tapi kan permainan sepak bola, apalagi kalau sudah masuk ke level Asia, itu bukan lagi soal ball possession, enggak, tapi soal efektivitas. Sejauh ini dalam 3 pertandingan awal, Timnas Indonesia belum bermain secara taktis. Uzbekistan yang saya melihat cuplikan pertandingannya, yang extended highlights sekitar 15-20 menit, ya memang mereka bermain bagus, tapi kan ya seperti yang tadi saya katakan, lawannya Hong Kong. Ya Hong Kong juga adalah tim yang lemah. Jadi ya, walaupun Uzbekistan ini diunggulkan, bahkan ya difavoritkan ya untuk bisa lolos ke babak perempat final, tapi ya Timnas Indonesia juga masih punya peluang teman-teman. Asalkan, saya ulangi lagi asalkan para pemain ini bisa menyatu di atas lapangan. Terus bagaimana ya para pemain ini bisa menyatu? Ya dengan taktik permainan. Jadi kalau mereka paham taktiknya harus seperti apa, mereka sudah tahu tugas mereka itu harus seperti apa di atas lapangan, artinya bagi seorang center back dia harus pressingnya apakah high press atau dia main low block atau dia ikut masuk sedikit ke tengah, dan bagi full back apa tugas mereka, apa harus overlap atau memang ikut membantu pertahanan, pemain yang di tengah apakah harus ikut build up attack atau hanya memberikan supply bola, kemudian pemain yang bermain di sayap apakah harus memberikan crossing atau melakukan pergerakan cutting inside, dan striker harus seperti apa, harus mencari ruang saja, menunggu bola saja di depan atau ikut terlibat dalam proses membangun serangan. Nah itu semua yang namanya taktik. Kemudian cara bermainnya mau seperti apa, main direct pass ya atau long ball tuh seperti tempo dulu kan, kasih bola cepat ke depan, kemudian goreng kiri goreng kanan kan, asal jangan sampai gosong. Nah kalau gosong hasilnya 0 seperti di 2 pertandingan terakhir kan Timnas Indonesia. Ya ini fakta yang saya jelaskan kepada teman-teman. Ya kalau kalian gak suka ya, tapi faktanya seperti itu. Mau tidak mau, ya kita harus menelan pil pahit bahwa dalam 2 pertandingan terakhir Timnas kita kalah tanpa bisa mencetak gol. Tapi kan bukan berarti sudah selesai, bukan berarti sudah kiamat, enggak. Masih ada harapan bagi Timnas Indonesia. Nah ini lawan Uzbekistan yang lawan memang adalah tim yang kuat. Ya tentu para pemain sekarang harus bermain mengandalkan kecerdasan. Jangan cuma mengandalkan otot. Jadi main juga pakai intelijensia. Main juga mengandalkan strategi. Tentu strateginya kemungkinan adalah main mid block. Artinya nunggu di tengah dapat bola switch play. Tapi switch playnya mau seperti apa? Mau bagi bola kemana? Nah itu semua harus mereka pahami dari sang pelatih, yakni Indra Safri. Artinya walaupun Timnas Indonesia tidak punya materi pemain seperti yang bermain di SEA Games, seperti yang bermain di kualifikasi untuk ke Piala Asia U23 yang tadi saya katakan, tapi bukan berarti bahwa para pemain ini tidak akan bisa perform sebagai satu unit. Masih bisa. Jadi belum terlambat, masih bisa. Saya ingat di Piala AFF U23 lalu, di 2 pertandingan awal di fase grup, kan amburadul juga.
permainan dari timnas. Tapi tiba-tiba masuk ke semifinal dihajar Thailand. Betul kan? Itu kan juga di luar dugaan karena permainannya gak meyakinkan di fase grup. Jadi masih ada peluang ini bagi timnas Indonesia. Jadi ya Coach Indra Safri ini harus betul-betul memutar otak, mencari formula yang pas. Terus mau pakai formasinya seperti apa? Di pertandingan terakhir lawan Korut main pakai skema 3 center back. Ya memang sih kemasukannya cuma 1 gol, tapi ya para pemain Korut tetap saja bisa membombardir pertahanan. Betul kan? Menciptakan cukup banyak peluang. Mau kembali lagi ke skema 4 pemain bertahan. Nah, apakah akan dapat bala bantuan atau enggak dari tengah? Karena kan untuk pertandingan besok nih Rahmat Irianto absen. Nah, siapa nih yang akan mengisi posisi dari Rahmat Irianto? Apakah yang akan bermain Anadra Alif atau Robi Darwis dimasukin ke tengah? Nah, ini tergantung lagi nanti dari Coach Indra Safri. Jadi segala sesuatunya harus di-prepare, harus dipersiapkan. Nah, sebetulnya kita punya harapan juga untuk bermain kreatif dari sayap. Jika penyerang sayap ini bisa lebih sering turun, cepat memberikan bola, atau fullback atau wingback ya, jika bermain dengan skema 3 center back itu juga bisa naik turun secara konsisten. Karena sebetulnya kita punya fullback yang bisa berperan sebagai wingback yang sebetulnya kreatif. Ada Robi Darwis, ada Bagas Kava, ada Haikal, ada juga Doni Tripamungkas. Nah, bisa juga bermain dari sayap, gak masalah. Tapi akurasi passing itu harus dijaga. Apalagi sekarang sudah ada Ramadan Sananta. Jadi Ramadan Sananta ini jangan sampai menjadi musafir. Di depan enggak. Jangan sampai seperti itu. Dia harus bisa mendapatkan suplai bola. Atau kalau dia mau dilibatkan turun ke tengah untuk membantu serangan, nah harus ada pemain yang coba untuk mencari ruang dari second line atau dari penyerang sayap. Nah, feeling saya ini kemungkinan nanti formasinya 4-3-3. Kalau formasinya 4-3-3 berarti 2 penyerang sayap, apakah itu Egy dan juga Rame Rumakek, harus melakukan pergerakan cutting inside tanpa bola juga. Jangan cuma dengan bola. Jangan kebanyakan dribbling. Tapi juga coba lakukan pergerakan tanpa bola untuk mencari ruang. Mungkin juga nanti Ramadan Sananta yang bisa memberikan assist. Kan pemain ini adalah pemain yang punya visi yang bagus ya. Tapi Ramadan Sananta juga kalau nanti mendapatkan peluang harus bisa melakukan finishing. Jadi ya saya pikir para pemain Indonesia seharusnya jangan bermain dengan beban dan juga jangan khawatir apalagi takut karena lawannya Uzbekistan yang selalu menyulitkan kita di semua level kan. Mulai dari level senior, U23, U20 bahkan sampai U16. Tapi gak perlu khawatir apalagi takut. Main aja, enjoy aja the game, menikmati pertandingan ini. Jadi jika bermain lepas kemungkinan feeling saya para pemain Indonesia ini akan bisa perform sebagai satu unit. Tapi lagi-lagi, nah skemanya bisa mereka pahami atau tidak. Nah ini sekarang sudah pertandingan keempat. Jadi kalau hitung-hitungan saya, ya sebuah tim di sebuah turnamen itu sebetulnya hanya membutuhkan 2 pertandingan untuk nyetel. Nah ini sudah memasuki pertandingan keempat. Nah seharusnya sekarang sudah nyetel. Dan harus berhati-hati lawan Uzbekistan karena Uzbekistan ini punya kecepatan. Dan mereka tidak saja bermain dari sektor sayap teman-teman. Enggak, dari tengah ini mereka aktif. Akan ada banyak umpan-umpan terobosan. Tapi kalau nanti umpan terobosan mereka gak jalan, mereka main umpan-umpan silang yang tinggi. Nah ini yang harus dijaga oleh para pemain kita yang bermain di pertahanan. Jadi mulai dari pertahanan sampai ke tengah, sampai yang bermain di depan, kalau formasinya 4-3-3 atau juga 3-5-2, mereka harus paham what they have to do, how they have to attack, how they have to defend. Jadi bagaimana caranya mereka harus menyerang, bagaimana caranya mereka harus bertahan. Ketika para pemain itu bisa berpikir dengan jernih tentang taktik, baru nanti ya teman-teman bisa lihat deh permainannya akan rapi seperti yang kita lihat sebelumnya di pertandingan kualifikasi untuk ke Piala Asia U23, di pertandingan semifinal dan final Piala AFF U23 dan juga di pertandingan SEA Games. Kan di pertandingan SEA Games kan pelatihnya Indra Safri. Nah dia bisa kan membuat para pemain menyatu sebagai satu unit. Jadi teman-teman kalau feeling saya untuk pertandingan babak 16 besar ini persentasenya 50-50. Ya mungkin teman-teman akan bingung, mungkin juga kalian akan ketawa dengan persentase yang saya berikan. Tapi kalau menurut saya kalau sudah masuk ke knockout stage ya tidak ada pertandingan yang mudah. Bukan saja bagi Indonesia tapi juga bagi Uzbekistan. Dan Uzbekistan belum diuji nih lawan tim yang kuat. Memang Indonesia tidak turun dengan kekuatan terbaik, tapi tetap saja sih jika para pemain bisa menyatu, saya yakin mereka akan bisa menyulitkan Uzbekistan. Ya 50-50 artinya 2 tim ini punya peluang yang sama untuk meraih kemenangan. Atau mungkin juga
Nanti pertandingan ditentukan melalui adu penalti, kan apapun masih bisa terjadi. Tapi yang penting bagi para pemain, jangan takut. Ya, bermain lepas. Kita semua mendukung para pemain, kita semua mendukung Coach Indra Safri agar Garuda Muda bisa perform di babak 16 besar ini teman-teman, dan kemungkinan nanti kalau lolos ke perempat final, kemungkinan yang saya lihat tuh di Bagan akan ketemu antara timnas India atau Arab Saudi. Ya, saya harapkan nanti ketemu timnas India aja biar seru kan, Indonesia lawan India ya. Jadi kita support teman-teman timnas Indonesia. Kita nonton pertandingannya live besok mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, dan kita memberikan narasi-narasi yang positif di sosial media, dan kita harapkan timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik